Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali ya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, kita akan lanjutkan materi kuliah fisika kita ya. Kita sudah memasuki minggu ke-13. Hari ini kita akan membahas peralatan elektromagnetik yang kedua, yaitu motor listrik ya. Ini materi kita yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Hari ini kita akan membahas mengenai peralatan elektromagnetik, yaitu motor listrik. Secara fisik atau visual, motor listrik memiliki konstruksi yang sama ya dengan generator listrik. Motor listrik juga memiliki stator, kemudian rotor ya. Prinsipnya sama ya, hanya dia dibedakan antara input dan outputnya ya. Kalau generator inputnya adalah penggerak ya, kemudian outputnya adalah listrik. Kalau motor listrik inputnya adalah listrik, kemudian outputnya adalah gerakan seperti yang sering kita lihat. Kalau teman-teman di sini melihat aplikasi di rumah yang seperti motor listrik itu seperti pompa air, kemudian yang ada di AC, kipas angin ya, kemudian motor di mainan dan sebagainya, itu adalah aplikasi motor listrik di kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu motor listrik ya? Motor listrik adalah salah satu peralatan elektromagnetik ya, yang menggunakan prinsip elektromagnetik dalam prinsip kerjanya, sehingga dia bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Nah, sumber energi listrik itu sendiri itu bisa berasal dari sumber DC maupun AC ya. Kalau sumber DC berarti dari baterai, kalau AC dari PLN ya. Kalau AC itu biasanya yang berdaya besar ya, seperti pompa air, kemudian kipas angin dan sebagainya ya. Kalau yang DC biasanya ada di mainan, misalkan di mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai. Nah, motor listrik itu dibagi menjadi dua secara garis besar ya. Yang pertama adalah alternating current AC motor, yang kedua adalah DC motor ya, atau AC itu yang bolak-balik, DC yang harus searah. Nah, generator kemarin juga kita bagi dua ya, generator AC dan juga DC. Kalau yang AC itu ada generator sinkron, asinkron, yang satu fase, tiga fase. Kalau generator DC itu yang ada pembagian ya, ada eksitasi terpisah, eksitasi sendiri ya, eksitasi sendiri ada seri, kompon, dan juga shunt ya. Kalau DC pun di sini juga kita bisa lihat ya, semua peralatan DC baik motor maupun generator dibagi menjadi dua ya. Seperti excited atau eksitasi terpisah, dan juga self excited atau eksitasi yang sendiri. Ya, ini dibagi menjadi tiga ya, seri, kompon, shunt. Seri itu seri, shunt itu adalah paralel, kompon itu gabungan dari keduanya. Nah, kemudian kalau motor AC dibagi dua, jadi sinkron dan induksi ya. Motor induksi itu ada dua ya, ada satu fase, ada tiga fase. Begitu pula dengan peralatan AC yang generator ya. Generator juga dibagi dua ya, generator sinkron dan juga yang fase, satu fase, tiga fase. Sama, jadi prinsipnya di situ kita berbicara mengenai eksitasinya. Kalau AC kita berbicara mengenai sini ya, fasenya seperti ini. Nah, ini contoh jenis-jenis atau bagian-bagian ya dari motor ya. Ada yang motor yang model stepper ya, motor DC, kemudian ada motor yang linear ya, motor yang menggunakan ini bagian dari motor ya, ada DC brush ya, atau sikat arang untuk membuat motor itu DC. Kemudian
Ini menjelaskan mengenai prinsip kerja motor ya. Prinsip kerja motor listrik menggunakan aturan tangan kiri ya, hukum Fleming. Kalau Anda menggunakan tangan kiri ya, F itu, jadi sebentar saya bisa buatkan coret-coretannya. Nah, kalau kita menggunakan tangan kiri ya seperti ini misalkan. Nah, ini jari ibu jari, ini ibu telunjuk, ini jari tengah ya seperti ini misalkan ya. Gambarnya seadanya ya. Nah, ini jari yang lainnya. Nah, seperti ini. Ya. F ini adalah jempol kita ya, jempol kiri kita. Kemudian B ini adalah medan magnet ya, atau telunjuk. I adalah jari tengah ya. Nah, secara prinsip ya kalau kita menggunakan seperti ini, motor DC, ini ada jika ada arus ya, jika ada arus yang mengalir ke arah ke sini ya, keluar ya. Dan kemudian ada medan magnet ke arah ke kanan ya, dari utara ke selatan, maka hukum Fleming menyebutkan bahwa akan ada gerakan ke atas, akan ada gerakan ke atas, gerakan mekanis ke atas. Nah, ini adalah hukum Fleming. Itu bisa diaplikasikan di sini. Nah, jadi motor DC, nah ini contohnya ini dihubungkan dengan sumber DC di sini ya. Hubungan dengan sumber DC bisa baterai, ya, kemudian aki, dan sebagainya. Nah, dengan hukum Fleming ini ya, ketika ada arus ke arah keluar, kemudian medan magnet ke sana, maka ada gerakan ke atas. Kita bisa lihat di sini kalau di sini ada baterai, ini kutub positif, ya, kemudian ini kutub negatif, maka arus listrik akan mengalir ke sini ya, mengalir ke sini, kemudian masuk ya melalui sikat arang. Nah, melalui sikat arang ya, sikat arang ini disebut kalau di generator itu komutator, ya dia berupa cincin terpisah agar arusnya DC ya, agar arusnya DC. Nah, ketika arus masuk ke sini, ya, maka akan ada arus berjalan ke sini ya. Ketika arus ada di sini, maka akan terjadi gerakan turun ya, karena medan magnetnya dari north to south atau utara ke selatan, B-nya ke sana ya. Jadi ini B-nya ke sana. Kemudian arusnya ke sana ya. Ini ada arus ke sana. Nah, maka akan terjadi pergerakan F ke bawah. Ya, ini akan ada gerakan secara mekanik ke bawah. F ya. Kemudian yang sisi sini ya, karena arusnya ini ke atas, kemudian turun ke bawah ke sini, maka di sini akan ada aliran arus ya ke bawah. Ya, ini ada arus ke bawah seperti ini. Nah, sehingga arus yang ke bawah ini akan membuat gerakan turun ke bawah. Ya. Maaf, kebalik ya. Ada gerakan ke atas. Ya. Ada F ke atas. Nah, ketika digabungkan ya, ini F-nya ini ke bawah, ini ke atas, maka akan terjadi perputaran yang terus-menerus. Ya. Nah, maka motor itu akan bisa berputar cepat mungkin, ya, tergantung dari sumber dayanya masih banyak atau tidak. Nah, itulah prinsip motor DC. Motor secara keseluruhan sebenarnya ya, itu mewakili motor DC. Bagaimana motor itu dapat bergerak ya dengan diberikan sumber ya, adalah dengan menggunakan yang namanya adalah hukum Fleming ya, hukum Fleming. Aturan tangan kanan ya, atau bisa kita katakan left hand dari aturan tangan kiri dari Fleming, Fleming law. Fleming, Fleming ya, Fleming law. Nah. Kemudian secara konstruksi ya, di sini kalau kita lihat dari sisi samping ya, konstruksi motor ada apa? Ada stator, ada rotor juga ya. Nah, secara prinsipnya adalah sama ya. Stator itu adalah bagian yang diam, ya. Di situ terdiri dari magnet ya, stator. Kemudian rotor itu adalah yang bergerak ya. Bergerak itu ya penghentarnya, ya, penghentar atau kumparannya. Nah, ini adalah rotornya. Nah, kemudian ini adalah vertical position ketika ada di atas ya. Jadi ini
eh, prinsip bagaimana ketika komutatornya. Jadi ini sebenarnya sama saja. Nah, ketika intinya di sini menjelaskan bahwa sikat arang atau apa brush ya, atau komutator itu terbagi menjadi dua ya, dua cincin setengah lingkaran ya. Itu bisa disusun secara horizontal seperti ini ya, atau dia disusun secara vertikal seperti ini. Yang jelas adalah ada sikat pemisah di sini, ada sikat pemisah, sekat pemisah yang menyebabkan dia arusnya akan DC ya. Kenapa dengan memberikan sekat dia menjadi DC ya? Karena di sini tidak ada perulangan ya. Jadi ketika arus itu, ketika penghantar yang ada di sini ya melewati sini, ketika dia sudah lewat sekat ini, maka dia akan start dari nol lagi dari sini. Nah, ketika sikat arangnya putus ya, dia start dari nol lagi, start dari nol lagi, jadi sehingga arus yang timbul akan selalu searah. Berbeda ketika cincinnya full ya, cincinnya full satu lingkaran, berasnya full satu lingkaran seperti ini. Nah, ketika full satu lingkaran maka dia akan start dari nol ya. Ketika ada sebuah benda di sini, ya, penghantar ya, ketika muter sudah 180 derajat dia akan start dari nol sehingga arusnya akan bolak-balik ya. Jadi arus yang akan di sini akan kadang ke sini, kadang ke sana. Di sini juga kadang ke sini, kadang ke sana. Tapi kalau diberikan ini cincin setengah lingkaran, ya, harusnya akan searah saja, akan start dari nol. Nah, begitulah prinsipnya. Nah, ini ya sama. Jadi ini kalau dilihat dari konstruksi ya, kalau Anda pasti pernah lihat ya bongkar mainan seperti Tamiya dan sebagainya, pasti konstruksinya seperti ini. Ada magnetnya, ada kumparannya ya. Jadi yang diam ini adalah statornya atau bagian yang diam. Stator, kemudian yang sini ya yang bergerak ya, yang dihubungkan yang terhubung dengan biasanya roda ya. Ini dihubungkan ke roda mainannya. Ini adalah bagian yang bergerak atau rotor. Nah, kemudian ini kalau konstruksi motor ya, kalau dibongkar ya, dibongkar kita bisa lihat isinya apa saja sih sebuah motor itu. Kalau Anda bongkar Tamiya, isinya seperti apa sih? Ini ada stator ya, yang pertama. Stator itu seperti casingnya, bagian diam ya, ada shaft-nya. Shaft itu seperti apa ya? Shaft itu batang panjang ya, seperti bisa besi atau dan sebagainya. Kemudian ada rotor, bagian yang berputar. Shaft ini yang menghubungkan antara rotor dan juga nanti bebannya ya. Kemudian ya ini sama sebenarnya dengan generator, cuman dia aplikasinya terbalik. Nah, ada yang dinamakan pole ya. Apa yang dimaksud dengan pole? Pole adalah kutub. Pole adalah kutub. Nah, jadi seberapa banyak magnet ya kutub. Seberapa banyak magnet yang ada di dalam sebuah motor ya. Ini contoh motor DC ya. Motor DC itu motor yang kecil, berarti sumbernya baterai. Itu ada di mainan ya, di Tamiya dan sebagainya. Itu rata-rata dia menggunakan dua pole ya. Ada dua kutub motor. Kalau Anda lihat di sini pasti konstruksinya seperti ini ya. Di dalamnya ada magnet. Kemudian di sini ada lilitan-lilitan ya. Nah, pasti Anda pernah bongkar, dan di sini kayak ada semacam jangkarnya ya. Nah, itulah gunanya untuk memberikan memutar motor. Nah, kemudian kalau four pole gimana? Four pole ya, seperti ini. Ya. Jadi ada 4 kutub. Nah, Anda bisa buka ya sebuah dinamo, berapa kutub, lalu Anda amati. Kemudian landing left hand rule ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ada F, ada B, ada I. Ya. Nah, secara singkat ya seperti tadi ya. Kalau Anda mungkin ini Anda terlalu rumit, cukup pakai tangan kiri. Ya. Jempol ke atas itu F. Kemudian, dan ini selalu tegak lurus ya dengan yang lain. Jempol B dalam medan magnet, kita kalau ingatnya balet ya peluru.
Kemudian I-nya adalah jari tengah ya, yang keluar, FPI. Nah, motor DC ya, motor DC itu ada yang brush, ada yang brushless ya. Nah, perbedaannya apa? Ya kalau yang brush itu biasanya dayanya kecil ya. Nah, kalau yang di drone, misalkan aplikasi di mainan ya, mungkin yang sekarang pakai motor itu biasanya drone. Drone itu ada quadcopter atau ada yang 6, ada yang 3, 6 ya. Contoh yang 4 kopter ya, quadcopter. Drone itu kalau yang motornya brush itu biasanya dayanya kecil ya. Drone-drone yang kecil, tapi kalau yang sudah gede-gede itu pakai motor brushless. Motornya sudah brushless. Nah, biasanya dayanya lebih besar kalau brushless. Nah, kalau motor DC stepper apa? Ini juga motor yang kecil juga ya, yang kapasitasnya kecil. Ini juga bisa digunakan di robotik. Ya, robotik itu pasti sering menggunakan motor stepper. Ini cuma jenis-jenis aja ya. Kemudian ini karakteristiknya ya, bagaimana tegangannya dan sebagainya. Kemudian nah, kalau tadi motor itu adalah Fleming's left hand ya. Kalau generator itu menggunakan Fleming right hand ya. Jadi kebalikan saja ya. Kalau generator dia pakai Fleming tangan kiri ya. Kalau generator pakai tangan kanan, motor pakai tangan kiri ya. Generator pun dia menggunakan hukum Faraday ya. Jadi gabungan antara, jadi kalau generator yang seperti saya sebutkan di materi kemarin ya, dia pakai hukum Faraday. Ya, hukum Faraday itu yang menjelaskan bahwa ketika ada sebuah penghantar, ya, kemudian dia ada sebuah medan magnet, kemudian ditembus oleh sebuah gerakan, ya, maka dia akan muncul namanya adalah tegangan induksi. Ya, itu adalah hukum Faraday. Dan dia juga menggunakan aplikasi mengenai arahnya, dia menggunakan hukum Fleming. Ya. Fleming yang right ya, yang kanan. Nah, kalau motor dia menggunakan Fleming yang left, ya, yang tangan kiri. Jadi tangan kanan generator, tangan kiri motor. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, di dalam motor itu juga ada disebut sebagai kumparan jangkar dan juga kumparan medan. Kalau di generator kemarin statornya adalah kumparan medan ya, karena dikelilingi oleh medan, kemudian yang bergerak adalah kumparan jangkar ya. Nah, di sini juga kalau Anda lihat di sini ada armatur konduktor ya, atau kumparan jangkar di dalam rotornya ya. Jadi di dalam rotornya ada kumparan jangkar ya, armatur. Jadi sama sebenarnya. Kemudian karena armatur itu kan kumparan jangkar ya, yang ada di dalam rotor. Kemudian ini beberapa rumus ya mungkin ya yang biasa kita akan gunakan di dalam tutorial ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kita lihat dulu di sini beberapa keuntungan dari motor DC ya. Kenapa kita harus pakai motor DC ya? Kemudian dalam mengontrol ya, karena dalam motor DC itu ada drivernya biasanya. Kemudian deliver high start. Nah, jadi starting awalnya tinggi ya. Kemudian ya masih banyak lagi keuntungan ya. Kemudian bagaimana kalau kerugiannya ya? High maintenance tentu ya, maintenance-nya lebih susah atau perawatannya lebih susah. Kemudian lebih besar dan mahal ya. Dibandingkan dengan motor DC itu lebih murah motor AC. Not suitable for high speed operation due to commutator and brush. Nah, jadi kalau yang tinggi-tinggi, motor yang gede-gede biasanya pakai motor AC ya, untuk pompa air dan sebagainya. Kalau yang DC mah untuk yang kecil-kecil saja, untuk mainan ya dan sebagainya. Kemudian not suitable in explosive
or very clean environment. Ya, jadi DC itu tidak terlalu ramah lingkungan. Ya. Oke, kemudian ini ada rumus tegangan dan torsi yang ada di dalam motor DC ya. Jadi saya mungkin akan nanti langsung berikan contoh di perhitungan saja. Seperti kemarin saya berikan contoh perhitungan bagaimana perhitungan di generator DC ya. Nah, di sini ada yang istilah namanya prime mover. Apa itu prime mover? Prime mover itu penggerak mula ya. Jadi kalau di generator itu kalau ada angin, air itu adalah prime movernya. Ini membahas sedikit lagi mengenai generator ini tidak perlu kayaknya. Saya pilih yang penting-penting ya. Native on the DC motor. Oke. Ini slide-nya cukup banyak ya, ada sekitar 70-an. Jadi saya pilih saja yang penting-penting saja. Yang nanti akan saya keluarkan di UAS. Nah, di pertemuan kemarin di generator saya memberikan rumus yang mengenai generator DC ya. Bagaimana rumus seri Sun compound itu menggunakan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff dan hukum Ampere sama juga dengan motor ya. Motor itu juga menggunakan rangkaian ekuivalen atau hukum Kirchhoff dan juga hukum Ampere yang sama. Ya. Bagaimana cara membuat rumusnya tinggal dilihat rangkaiannya saja. Nah, ini kalau yang seri ya. Kalau yang seri seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang kemarin ya, ini kompon ya, DC motor yang eksitasi. Kemudian di sini memang saya nggak berikan rumusnya secara langsung. Nanti silakan Anda buat sendiri ya. Seperti contohnya ada yang ada di pertemuan generator kemarin. Ya. Yang pertemuan generator saya sudah buat secara lengkap ya untuk rumusnya. Ya, yang motor silakan nanti Anda pelajari ya. Silakan Anda bisa cari juga di banyak literatur ya, biar bisa kreatif ya. Kemudian tadi sudah membahas motor DC ya, atau motor yang arus arah. Di sini ada motor AC ya, atau motor-motor yang biasa digunakan di di peralatan rumah tangga maupun industri ya. Jadi motor yang lebih besar. Nah, ini contoh motor induksi seperti ini. Ya, motor gede ya dibandingkan dengan motor yang DC, lebih gede motor induksi. Nah, atau motor yang sering digunakan di industri. Nah, motor induksi ya itu menggunakan arus AC. Ya. Di sini ada rumus ya, berapa kecepatan putar dari sebuah motor induksi. Ya. Ini ada 120 F per P ya. F itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi yang kita pakai biasanya di PLN itu 50 Hz kalau di Indonesia. P adalah pole. Ya. P itu pole atau kutub. Nah, biasanya motor induksi itu pakai 4 kutub yang ada di industri atau yang sering kita pakai ya, sehingga N-nya atau putarannya adalah 120 dikali 50, 6.000 dibagi 4. Ya, jadi ada 1.500 RPM. Nah, ini adalah RPM kebanyakan motor induksi yang ada di Indonesia, ya, baik industri maupun rumah tangga. Kemudian konstruksinya sama, ada stator, ada rotor, ya, ada celah udara, cuman dia tidak memiliki komutator. Karena komutator itu dimiliki oleh perangkat DC. Ya. Stator ini bagian yang diam, ya, ada macam-macam, ada housing, ada rumahnya, casingnya dan sebagainya. Rotor adalah bagian yang bergerak, yang biasanya dihubungkan dengan motor listrik ya. Maaf, yang dihubungkan dengan roda maksudnya. Ini adalah bagian yang bergerak ya. Kemudian bagaimana karakteristik motor induksi ya. Motor induksi
dapat di-start dari keadaan istirahat ya, kemudian motor dan beban dipercepat sampai kecepatan penuh untuk menghasilkan torsi ya. Jadi ini perbedaan dengan motor DC ya. Kalau DC tadi mudah. Kemudian pada keadaan istirahat, ya, motor induksi mirip trafo. Jadi trafo belum kita bahas ya. Itu akan kita bahas besok ya. Di short circuit jika dihubungkan dengan tegangan yang akan menarik arus. Nah, ketika dia akan bekerja ketika dihubungkan dengan tegangan, menarik arus yang sangat besar. Jadi startingnya itu sangat besar. Ya. Jadi apa namanya itu adalah kalau kita lihat di sini di motor DC tadi mana tadi ya. Nah, yang DC tadi ini adalah mana tadi mengenai. Nah, jadi untuk starting itu sangat berat ya. Jadi itu adalah salah satu contoh peralatan motor DC ya, motor DC dan AC. Jadi dia memiliki arus starting yang tinggi. Kemudian, nah ini secara teori nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Jadi generator dan motor itu sama ya. Jadi yang generator kemarin sudah saya jelaskan detail ya. Yang motor sama sebenarnya. Cuman dia dibalik ya, prinsipnya dibalik ya. Input jadi output, output jadi input. Nah, ada istilah kalau di dalam apa namanya motor itu ada namanya slip ya. Slip kecepatan adalah perbedaan kecepatan antara rotor dan stator. Nah, itu pasti ada. Ya. NS itu adalah kecepatan medan putar dari statornya. NR adalah kecepatan medan putar dari rotor. Nah, untuk persen kecepatannya itu dinamakan sebagai slip ya, atau perbedaan kecepatan. Rumusnya NS dikurangi NR dibagi NS kali 100%. Nah, kemudian, nah ini adalah rangkaian ekuivalen dari motor induksi ya. Kalau yang DC tadi sudah, tadi ada yang DC terpisah, DC seri ya. Kalau ini motor induksi, ini secara keseluruhan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi juga Anda bisa cari menggunakan hukum Kirchhoff dan juga hukum Ampere ya, sama ya. Yang arus keluar sama dengan arus masuk, kemudian sigma tegangan, jadi arus input pakai rumus ini ya. Arus input sama dengan arus output ya. Kemudian sigma F sama dengan 0. Sigma V maksudnya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian analis rangkaian. Nah, ini lebih jelimet ya dibandingkan yang generator kemarin. Tapi ini bisa dipelajari. Nah, kemudian mengenai Z ya, kemarin itu saya menggunakan hanya memperkenalkan hambatan. Memperkenalkan hambatan. Hambatan itu adalah sebuahnya ohm ya. Seperti ini. Ini adalah R. Nah, apa yang dimaksud dengan Z? Nah, Z itu adalah hambatan yang lebih kompleks ya. Nah, ini saya jadikan tugas nanti ya, apa yang dimaksud dengan impedance. Oke, kemudian oke, ini sudah terlalu banyak. Kemudian saya kira nggak perlu saya sampaikan semua ya di sini. Saya lihat slide-nya di sini sudah 54 dari 70. Ya. Saya kira ini
menggunakan rumus hukum Ohm ya, yang Anda bisa pelajari. P sama dengan V kali I. Kemudian, nah ini tadi adalah motor induksi ya, salah satu motor AC. Nah, motor AC selanjutnya adalah motor sinkron. Nah, ini salah satu tipe dari motor sinkron ya. Kemudian secara fisik dia sama ya. Kalau di sini secara fisik dia sama ya. Secara fisik dia sama, ada rotor, stator dan sebagainya. Nah, cuman ada perbedaannya ya. Ada perbedaan antara motor sinkron dan juga motor induksi. Nah, nanti juga akan saya jadikan tugas juga ya. Jadi tadi sudah ada beberapa hal yang prinsip-prinsipnya sama ya, menggunakan hukum Fleming sebenarnya. Ya, cuman ini ada sedikit modifikasi. Rangkaian ekuivalen juga sama, dia menggunakan, nanti Anda bisa cari, menggunakan hukum Ampere dan juga Kirchhoff. Ya. Kalau saya tulis semua di sini terlalu banyak. Ya, Anda cukup gunakan dua rumus ini ya, hukum Ampere, hukum Kirchhoff ya. Arus input sama dengan arus output, sigma V sama dengan 0, ya, cukup ya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian, baik itu rangkaian apapun bisa, insya Allah. Nah, kemudian baik, mungkin saya langsung berikan tugasnya saja. Jadi sama sebenarnya ya. Kalau Anda lihat kan rumusnya sama kan? B sama dengan V kali I sama dengan rumus generator ya. Semua rumus di sini sama. Nah, kemudian tinggal dia aplikasinya saja yang berbeda dan rangkaiannya. Tapi semua rumus ini bisa didapatkan Anda dari hukum Kirchhoff dan hukum Ampere. Lalu, nah, torsi ini Anda juga sudah pernah Anda dapatkan di fisika 1, ya, saya kira bukan hal yang rumit. Ya. Kemudian aplikasi motor sinkron. Nah, motor sinkron itu bisa digunakan macam-macam ya untuk mengimprove faktor daya. Ya. Kemudian ya banyak sekali manfaatnya. Ya. Kalau yang motor DC pasti biasanya yang berdaya kecil, ya, dia bisa digunakan ya untuk main yang kecil-kecil untuk mainan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara motor sinkron dan juga motor induksi. Pertama, dari segi kecepatan ya. Kalau motor sinkron relatif tetap ya, dari tanpa beban sampai berbeban karena dia sinkron terus ya. Kalau motor induksi menurun dengan semakin banyak beban. Ya, contohnya apa ya? Contohnya ketika mungkin pompa air. Pompa air itu pasti pakai motor induksi. Ya. Yang kalau di rumah 1 fase, kalau di industri 3 fase. Ya, semakin berat ya, kecepatannya akan semakin rendah ya, kecepatannya akan menurun. Kemudian dari segi faktor daya ya. Kalau motor sinkron dapat dibuat untuk beroperasi ya, baik saat lagging maupun leading. Nah, ini juga ada ini ada bahasan satu lagi ya, apa itu leading atau apa itu lagging. Leading itu arus mendahului tegangan, kalau lagging arus tertinggal oleh tegangan. Ya. Kemudian hanya beroperasi saat lagging, faktor daya. Jadi aplikasi dari motor industri ya. Jadi arusnya selalu tertinggal. Kemudian eksitasi ya. Kalau motor sinkron dia membutuhkan DC eksitasi di rotornya. Kalau ini tidak ada eksitasi di rotor, jadi dia bebas. Kemudian murah untuk kecepatan di bawah 500 rpm untuk yang motor sinkron ya. Kalau yang induksi murah untuk kecepatan di atas 6.000 rpm. Ini alasannya kenapa motor-motor yang dipakai di industri maupun rumah tangga menggunakan motor induksi ya, karena dia operasinya di atas 600 rpm. Kemudian self starting, kalau motor sinkron tidak ada torsi untuk self startingnya. Kalau motor induksi ada torsi, ya, jadi lebih enak motor induksi.
Oke, jadi itu ya. Slide-nya sudah sampai 73 slide. Saya percepat, saya peringkas. Kemudian kita masuk ke tugas ya. Tugasnya yang simpel saja ya. Nah, tadi Anda sudah terus di mana ya? Tadi Anda sudah belajar mengenai jenis-jenis motor induksi, kemudian ada motor sinkron, motor induksi, motor DC ya, dan sebagainya. Oke. Kalau kemarin tugasnya adalah saya berikan suruh membuat contoh soal ya. Kalau yang sekarang simpel saja ya. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan impedance? Impedance. Apa yang dimaksud dengan impedance? Ya. Atau simbolnya itu Z. Ya. Z. Kalau kurang jelas saya tulis lagi maaf tulisannya jelek ya. Dan nah, apa itu impedance? Silahkan Anda cari. Simbolnya adalah Z ya. Tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya. Kemudian yang kedua. Nah, Anda sudah belajar beberapa jenis motor ya. Ada motor DC, ada motor AC ya. Pertanyaan nomor 2 untuk yang A. Apa perbedaan motor DC motor DC tadi ada beberapa contoh saya lupa. Perbedaan motor DC stepper dan apa tadi ya? Apa perbedaan motor DC stepper dan jenis lainnya gitu aja ya. Nanti dan jenis lainnya. Ya, silakan Anda cari. Jadi ini ada beberapa jenis kan tadi ya, di slide ada DC stepper, kemudian macam-macam perbedaannya apa. Kemudian yang B, untuk yang motor AC. Motor AC, apa perbedaan motor sinkron dengan motor induksi. Ya. Tadi sebenarnya jawabannya ada ya di slide ini. Nah, kalau yang menyimak sudah tahu jawabannya ya, tinggal Anda tulis di kertas. Ya. Baik, itu ya soalnya. Untuk tugas silahkan ditulis tangan, kemudian difoto scan, lalu diupload di Google Classroom. Ya. Untuk hitung-hitungan nanti biar hitung-hitungannya sama ya sebenarnya seperti yang generator kemarin. Cuma nanti Anda akan dibimbing lagi nanti pas tutorial ya. Baik, mungkin itu untuk penjelasan materi ke-13 ya. Tetap jaga sehat, tetap jaga semangat ya. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Deadline-nya jangan lupa adalah malam ini ya. Saya berikan waktu lama sampai jam 23.59. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.